Yes teman-teman, jadi kembali lagi bersama gue di channel Rednev. Kali ini gue datang langsung ke tempatnya Benelli. Tapi nggak cuma Benelli ya teman-teman. Jadi di sini ada Benda, ada Kiwi, dan juga ada brand yang lagi digencorkan atau lagi di-push banget sama brand dari China ini, yaitu Morbidelli teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran Morbidelli itu apa sebenarnya? Jadi Morbidelli itu adalah salah satu brand juga dari China yang memang satu company ya, digabung di Indonesia itu under satu sama Benelli teman-teman gitu. Jadi kita tunggu apa lagi, kita langsung aja, gue bakal show ke kalian juga semuanya yang ada di sini unitnya, yang cakep-cakep banget jujur, modelnya luar biasa keren, harganya juga gue bakal tampilin ke kalian. Dan jangan lupa nonton sampai habis karena ada satu motor lagi yang memang gue bakal tampilkan karena ini motor diskonnya gede banget, motor besar karena cc-nya di atas 400 cc dan harganya sangat affordable. Cuman 120 juta teman-teman. Motor apa? Tonton sampai habis videonya. Nah oke teman-teman, jadi untuk unit pertama yang bakal gue tampilkan di layar kaca adalah ini teman-teman. Kalau kalian bisa lihat, ini adalah Napoleon Bob yang 500 cc. Kalian bisa lihat looks-nya. Sebelumnya memang gue pernah bikin konten juga soal motor ini di video yang pernah gue bikin. Kalian bisa klik aja nanti di tombol di atas, ada linknya. Nah, untuk motor ini sebenarnya ini cc-nya tuh 475 cc teman-teman. 475 cc dan ini menggunakan mesin V-twin atau 8 valve V2. Kalau misalnya kalian ganti knalpot aftermarket seperti ini, suaranya pasti menggelegar banget teman-teman. Itu yang menunjukkan kalau misalnya kalian naik motor yang bentuknya Sportster seperti ini, suaranya udah wajib banget untuk mencari motor yang suaranya menggelegar. Salah satunya ini suaranya galak teman-teman. Kalau kalian bisa looks-nya ya, emang looks-nya sangat cakep jujur. Pilihan warnanya juga klasik. Kalau kita naikin seperti ini, motornya terbilang enteng, stylish, modern. Kalian lihat bagian shock depannya ada cover ya, yang bikin dia lebih gagah lagi gitu. Dengan spionnya. Untuk berat basahnya motor ini sendiri, itu beratnya 215 kg teman-teman. Dan juga untuk kapasitas bensinnya sendiri mencakupi 16 liter teman-teman. Di bagian seatnya nih kalian lihat, cantik banget. Nah kalau kita turun lagi ke bagian spakbor atau di bagian belakangnya, ini bakal nyiprat gak sih kalau misalnya kalian riding membawa kendaraan seperti ini, lagi hujan gitu ya? Seharusnya tidak, karena sudah tersedia mudguard ya. Mudguard di sini biar nggak nyiprat ke bagian depan gitu. Sebenarnya ini sudah sangat modern dan ini kelas gitu modelnya, cakep banget. Di bagian belakang pengeremannya seperti ini, sudut cakram. Nah untuk di bagian knalpot, ini sudah diganti dengan aftermarket ya, exhaustnya ya. Warna dominannya itu lebih ke hitam. Semua lampunya juga sudah menggunakan LED, full LED dari Sen. Lampu utama, reflektornya nih, kalau kalian bisa lihat, reflektor LED, full LED. Untuk di bagian instrumen cluster seperti ini teman-teman, modern banget. Start-stop engine-nya, ada hazard, tabung minyak rem. Di sini kalian lihat ada menu-menu berkendara, ada sen, lampu dimmer, high dimmer. Nah teman-teman, motor ini dibanderol di On The Road Jakarta dengan harga 185 juta rupiah teman-teman. On The Road Jabodetabek ya harusnya. Kita next ke motor yang selanjutnya. Nextnya di sini adalah tipe dari Morbidelli yang tipenya Avenger teman-teman. Jujur ini juga buat gue pribadi, gue pertama kali melihat tipe T1002 VX ini teman-teman. Yang pertama kali kita bisa lihat ya, motornya good looking banget, sangat good looking. Di bagian tampilan depannya nih mukanya, motor ini cc-nya itu 1000 teman-teman. Jadi sebenarnya sesuai sama kodenya ya 1002 VX. Namun kalau berdasarkan data, motor ini cc-nya itu adalah 997 teman-teman. Kalau kita lihat di bagian lampunya, kita lihat ke bagian lampunya. Akan gue coba nyalakan. DRL seperti ini. Ini lampu DRL-nya, cakep kan? Sudah menggunakan proyektor sisi kiri dan sisi kanannya, lampu utamanya. Dan di sini biasanya ini ditaruh untuk sensor ya. Jadi ini ada sensornya. Nah, kalau untuk lampu sen atau hazardnya itu ada di sini. Dia ada sen yang menjulang keluar dari bodi ya. Yang menunjukkan itu hazardnya gitu.
Nah, motor ini kalau kalian bisa lihat nih di bagian pengeremannya atau di bagian kaki-kakinya dahulu sudah double disc yang pasti karena ini Moge, cc-nya udah bukan cc di bawah 600 cc lagi tapi udah 1000 cc. Kalian bisa lihat nih sudah menggunakan cakram yang besar, dual, dan juga di bagian velgnya sendiri sudah menunjukkan bahwa motor ini adalah motor adventure teman-teman. Yang bikin gagah banget dengan velg jari-jari seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi ke bagian bannya di sini menggunakan profilnya itu seperti semi untuk off-road ya. Jadi nggak full off-road tapi semi off-road. Nah, teman-teman, jadi di sini bannya itu menggunakan ban dari Michelin ya, teman-teman. Kalau kalian bisa lihat nih di sini kodenya Michelin dan memang di sini menggunakan semi off-road, sorry. Kita naik lagi ke bagian radiator. Karena motor besar seperti ini membutuhkan pendinginan yang proper juga. Dan di sini sudah disediakan radiator. Mesinnya menggunakan 2 silinder. 997 cc. Kalian bisa lihat pipe-nya. Ada cover di bagian bawah pipe-nya ya, atau menjaga bagian mesin juga. Ini kalau kalian bisa lihat. Mesinnya jelas, terexpose, besar. Didominasi dengan warna hitam dan ada logo dari brand Morbidelli-nya di sini. Kita lihat lagi naik ke atasnya. Di sini ada sidebar yang menjaga rangka bodi kalau misalkan motor ini amit-amit sampai terjatuh ke kiri dan ke kanan. Jadi paling tidak ini sudah kuat untuk menjaga mesin kalian agar nggak kenapa-napa gitu. Nah, kita naik lagi ke bagian instrument cluster. Kali ini gue bakal menunjukkan dengan cara kita nyalakan aja di bagian monitornya atau layarnya. Di sini ada aksesoris retouch ya, tapi ini tambahan. Jadi kalau kalian membeli ini mungkin nggak akan dapat ini. Nah, ini seperti ini tampilannya kalau motor ini dinyalakan. Oke, kalian sudah bisa lihat ya. Full color TFT yang menunjukkan motor ini siap adventure banget, siap banget kalau misalnya kalian bawa motor ini buat touring dan pastinya bisa untuk berboncengan juga teman-teman. Kita matikan lagi. Di sini kalau kalian bisa lihat lagi ya, ada juga windshield-nya. Windshield-nya ini kalau misalkan beberapa dari brand lain memang sudah ada yang diaturnya itu dengan otomatis, namun untuk tipe Morbidelli ini itu masih menggunakan manual teman-teman pengaturannya gitu. Tapi ini untuk pengaturannya sendiri lumayan ya, ada pendek dan tingginya tuh untuk mengcover kalian di saat riding tuh banyak pilihan gitu. Jadi dipastikan aman. Nah, untuk di bagian bodinya atau rangkanya nih, untuk di bagian tangkinya kalian bisa lihat. Di bagian tangkinya sendiri sini ada covernya lagi di bagian penutup untuk di bagian yang cat metaliknya. Di sini tuh ada yang bikin lebih gagah, lebih kokoh lagi dan juga seperti ini tutup tangkinya. Kapasitas maksimum untuk motor ini adalah 20 liter teman-teman. Jadi dapat mencakup bensinnya itu sebanyak 20 liter yang bikin kalian nggak perlu isi bensin lagi kalau misalnya kalian berkendara ke luar kota atau lagi sedang adventure, touring, apapun itu. Kita lihat lagi langsung turun ke bagian joknya. Di sini joknya berbahan kayak suede atau alcantara ya sebenarnya, tapi ini lebih ke kulit yang ada stitchingannya rapi. Kulitnya tuh ada kayak bahannya gitu loh, bukan kulit yang kalian umum ditemukan di kendaraan-kendaraan lain. Dan ini dikombinasi dengan beberapa material. Dan kalian bisa lihat di sini juga ada bentuknya ya, yang bikin ini tuh nggak sembarangan gitu brandnya. Ada motif-motifnya. Di sini juga kalau kalian lihat di bagian seat penumpangnya di sini ada emblem Morbidelli-nya tuh. Ya, emboss ke dalam gitu dia. Nah, kalau kalian lihat lagi nih di bagian profil belakangnya, kalian bisa lihat profil motor ini sangat adventure dan sudah disediakan top box, side box. Apakah kalau misalnya kalian beli motor ini kalian mendapatkan hal tersebut? Enggak ya teman-teman. Jadi di sini hanya ekstra aja. Tapi kalau misalnya kalian ingin membeli motor ini dan mendapatkan ekstra itu tersedia di sini gitu. Top boxnya ada, side box juga tersedia kiri kanan. Dan rangkanya tuh rapi banget ya kalau kalian bisa lihat. Dan biasa kalau misalnya udah touring pakai motor ini, kalian bawa penumpang untuk senderan tuh, lihat aja udah ada buat postur tubuhnya tuh yang menjaga bagian belakang gitu. Luar biasa cakep ya. Nah, kalau misalnya kalian teman-teman boleh lihat ke bagian belakang nih. Gue bakal coba nyalakan lagi di bagian pengeremannya. Seperti ini looks-nya. Ini adalah lampu stop lamp-nya teman-teman. Lampu LED dari stop lamp-nya seperti ini modelnya. Mungkin nggak asing dengan model EDV ya. Nih kalau direm seperti ini. Dan kalau ada hazard seperti ini.
Dia tetap di lampu sen yang menjulang keluar dari bodinya ya teman-teman. Jadi nggak nyambung dengan DRL atau stop lamp-nya itu. Nah, turun lagi ke bagian plat nomor atau TNKB ya. Sebenarnya ini motor testing ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan kendaraan ini, pengen sebelum beli, gue pengen cobain dulu. Jadi gimana rasanya berkendara dengan motor 1000 cc yang buat adventure ini? Silahkan datang aja teman-teman. Jadi lokasinya kita akan tunjukkan ke kalian. Lokasi yang paling jelasnya di sini detailnya. Dan kalian bisa hubungin dulu kontak person yang akan kita berikan di layar kaca. Jadi biar teman-teman datang nggak perlu khawatir nanti nyari siapa gitu. Langsung kontak aja gitu. Motornya tersedia untuk di test ride juga. Kalian lihat profil bannya ini untuk bagian belakang. Jadi memang ini motor untuk di test ride ya teman-teman. Jadi kok ini motor baru tapi udah kayak dipakai, memang ini motor test ride gitu. Dan ready barunya. Untuk di bagian belakang juga sudah menggunakan kaliper dari Jejuan, brand Spanyol. Sudah menggunakan cakram, knalpotnya seperti ini teman-teman bentuknya. So, jadi teman-teman motor ini dibanderol di on the road Jakarta dengan harga 320 juta on the road Jabodetabek teman-teman. Jadi apakah kalian tertarik untuk membelinya? Jadi langsung kontak aja ke nomor person yang akan kita berikan di layar kaca. Next kita bakal review sebelahnya lagi. Nah teman-teman, jadi di sebelahnya lagi kalian bisa lihat langsung. Di sini adalah tipe dari Napoleon Bob benda yang 250 cc. Coba ya, kalau misalnya kita naikin seperti apa looks-nya. Tuh, motornya enteng banget, nggak besar banget. Ini tinggi badan gue 174 cm dan mencoba naikin Napoleon Bob yang 2,5 ini. Seperti ini looks-nya. Kaki posturnya pasti kalau misalkan motor ini tuh lebih ke depan, bukan yang posisi di tengah gitu ya. Jadi kalian akan naruh posisi kaki tuh ke depan begini. Gitu. Nah, kita langsung cek ke bagian kaki-kakinya dahulu teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Jadi dia di sini masih menggunakan single disc. Jadi kalian bisa lihat nih bagian velgnya. Bentuknya cakep, bentuk motor sportster banget looks-nya. Sudah ada mata kucing di bagian sisi kiri dan sisi kanan shock depan. Nah, yang unik lagi kalian akan mendapatkan lihat atau melihat penampilan yang berbeda dari motor biasanya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat nih di sini. Seperti model shock jadul gitu loh. Tapi shock utamanya sebenarnya tetap yang di sini. Ini hanya membantu variasi dan juga beberapa opsional gitu loh di bagian shocknya, dan memang looks-nya sangat lebih gagah ya. Nah, kalau kalian lihat lagi di bagian lampunya, dia mungil, tapi pas dengan dimensi motornya ini teman-teman. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil menurut gua, dan lampunya sudah menggunakan DRL LED, full LED, dan juga ada lampu utamanya yaitu reflektor LED teman-teman di bagian lampu utamanya. Coba kita nyalain ya. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat, di sini adalah lampu DRL ya teman-teman. Dan akan coba gua nyalakan di bagian hazardnya. Hazardnya nggak ada di headlamp utamanya karena kembali lagi dia menggunakan sen yang menjulang keluar dari bodi. Sisi kiri dan sisi kanan, dan sudah full LED semua. Pengunciannya sendiri, motor sejenis Harley atau sejenis tipe Sportster gitu memang biasanya kuncinya itu nggak di triple clamp-nya kalian gitu. Jadi memang di bentuknya tuh seperti ini teman-teman. Lebih klasik banget gitu. Motor klasik biasanya memang menggunakan kunci itu di sisi kiri bodi ya gitu. Sisi kiri tangki. Nah, kalau kita naik ke instrumen cluster, boleh sini. Kita naik ke instrumen cluster. Gua akan coba memberikan sampel atau memberikan contoh nih gambaran kalau misalnya motor ini dinyalakan. Dan menurut gua TFT cakep banget. TFT-nya keren banget, full color, modern banget, dipadukan dengan desain yang klasik. Dan di sini sudah ada opsi-opsi berkendara yang kalian bisa gunakan. Ada high dimmer juga, ada spion yang memang bentuknya klasik ya. Sisi kanannya juga ada hazard, start-stop engine. Kita langsung lagi lihat ke bodinya. Untuk di bagian side tank ada emblem dari bendanya teman-teman. Kalau kalian bisa lihat, emblem bendanya seperti ini. Tangkinya seperti ini, kalian buka tangkinya seperti ini ya, masih model klasik banget. See? Dan untuk di bagian joknya sendiri, ini full kulit, full leather.
Ada stitchingannya rapi, ada logonya juga, benda brandingannya. Kita lihat ke area mesin yuk. Jadi mesinnya di sini menggunakan 249 cc teman-teman untuk tipe Napoleon Bob yang 250 ini. Nah, kalau kalian bisa lihat engine ini jelas ya bentuknya V ya. Dan kalau bentuknya V begini, kalau kalian ganti dengan aftermarket exhaust, suaranya pasti akan lebih merdu dibanding 2 silinder segaris teman-teman. Exhaustnya itu memang pendek, tapi itu yang bikin keren motor ini teman-teman. Jadi dia ada dual exhaust yang pasti karena mesinnya V-twin seperti ini, kiri dan kanan. Kalian bisa lihat ya, ada kode-kodenya, kode motor ini. Kita lihat ke bagian belakangnya. Di sini ada shocknya, shock belakangnya seperti ini teman-teman. Kiri dan kanan dual shock masih. Yang pasti kalau misalnya ada dual shock ini pasti akan lebih nyaman di saat berkendara ya, karena jaminannya lebih kuat lah untuk menjaga keseimbangan kendaraan kalian gitu loh. Untuk di bagian spakbor belakang, matte warnanya seperti ini, glossy black. Dan bagian profil bannya sendiri seperti ini teman-teman. Single disc juga bagian belakang, sudah cakram. Namun untuk cakramnya sendiri di sini tidak ada brand ya, nggak ada logo brand sama sekali gitu. Nah, yang unik lagi adalah untuk naruh tempat TNKB kalian. Di sini seperti ini bentukannya, yang menjulang keluar ya dari rangka, jadi ada sambungannya gitu. Kalau kalian mau lepas, ini bisa dilepas juga, jadi adjustable, plug and play lah kalau kata orang. Jadi teman-teman, motor Napoleon Bob 2,5 ini untuk dibanderol di On Road Jakarta dengan harga Rp85.300.000 teman-teman. Kalau kalian mau coba juga, mau test ride, silahkan datang kemari. Motornya tersedia, modelnya cakep banget. Oke, kita langsung ke next motornya lagi. Oke teman-teman, jadi di sini adalah Morbidelli yang cc-nya itu adalah kodenya 252. Namun kalau di atas kertas, tipe motor ini itu cc-nya adalah 249 cc teman-teman. Belum termasuk moge, namun untuk ukuran dan dimensi dan modelnya itu sudah cukup mumpuni untuk kalian yang mencari motor untuk harian dengan model klasik seperti ini. Dan ada dua pilihan, gue bakal tampilkan di layar kaca. Di sini tersedia dua pilihan yang memang motornya itu kalau misalnya kalian siap beli itu kondisinya seperti ini, dan memang sudah ada kondisi yang kalau misalnya kalian modifikasi ditambah side box dan sebagainya akan menjadi seperti ini teman-teman looks-nya. Oke, kita langsung ke bagian kaki-kakinya dahulu. Di sini masih sama ukuran bannya dengan ukuran ban area belakang dan depan itu masih menggunakan ring 16 teman-teman. Dan di sini didominasi ada warna chrome-nya ya. Basicnya memang ini warnanya hitam tapi dibalut dengan ada chrome-chrome-nya gitu loh. Dan kalau kalian bisa lihat lagi di bagian shock-nya sendiri, di sini di side shock-nya sendiri tersedia mata kucing ya, sisi kiri dan sisi kanan. Kita langsung naik ke bagian headlamp. Di bagian headlamp-nya akan kita nyalakan seperti ini bentukannya. Jadi lampu utamanya ada DRL, ada reflektor LED di bagian dalamnya nih. Dan kalau hazard akan terlihat seperti ini teman-teman. Jadi tidak ada pengaruh di bagian headlamp ya, karena hazardnya sendiri tersedia di bagian lampu sein yang menjulang dari bodi sisi luarnya. Nah, kalau kalian naik lagi di bagian sistem pengunciannya sendiri, jadi di sini sistem pengunciannya masih manual juga dan memang berbeda dengan tipe dari Napoleon Bob. Yang kalau Napoleon Bob itu ada di sisi side tanknya ya, sisi kiri motor klasik biasa gitu. Namun di sini masih posisi di atas, di bawah dengan instrumen cluster. Nah, boleh teman-teman ke sini, kita akan melihat gimana tampilan untuk motor Morbidelli ini teman-teman. Jadi sudah full TFT juga, full color. Namun untuk animasinya sendiri tidak semeriah dengan tipe Napoleon benda teman-teman. Dia lebih simpel, tapi memberikan informasi yang cukup jelas ya. Dari jam, ada kapasitas bensin, dan juga banyak hal lainnya yang kalian bisa atur di sini gitu. Dan ada mode-mode berkendara juga yang kalian bisa sesuaikan yang kalian mau. Untuk di bagian sisi kanannya, kalian bisa lihat. Ini kalau misalnya kalian lihat warnanya agak berdebu atau gimana, karena ini memang motor untuk test ride ya teman-teman. Jadi jangan kaget, dan kalau emang kalian beli pasti unitnya baru. Di sini ada start stop engine. Nah, ini adalah suara dari motor ini teman-teman. Mesinnya menggunakan V-twin ya, jadi sisi kiri dan sisi kanan knalpot itu pasti hidup dan suaranya seperti ini.
Kalau kalian ganti aftermarket exhaust, suaranya akan pasti lebih menggelegar lagi. Oke. Nah, kita naik ke bagian tangkinya. Jadi di sini side tanknya sendiri ada shape-nya, teman-teman. Nggak hanya polos, walaupun pemilihan warnanya di sini polos ya, cuman ada decal doang. Di sini untuk penguncian kalian buka tangki bensin. Jadi kalian nggak perlu ribet di sini, modelnya seperti ini, buka tutupnya. Nah, kalau kalian lihat lagi di bagian joknya, di sini dia didominasi dengan kulit dan juga ada bahan kayak seperti sweat seperti ini, teman-teman. Jadi ada dua kombinasi ya, dan ada stitchingannya. Pemisah antara jok depan dan jok belakang seperti ini looks-nya. Dan gue bakal tampilkan untuk bagian stop lamp-nya ya, teman-teman. Stop lamp-nya simple, garis di bawah jok bagian penumpang. Dan kalau kalian lihat lagi di bagian belakangnya ini untuk penaruhan TNKB tersedia sein yang menjulang keluar ya dari bodi. Kita akan lihat lagi hazardnya seperti ini. Dan untuk lampu remnya, oke. Nah, teman-teman, jadi motor ini juga tersedia di sini. Kalau misalnya teman-teman penasaran motor Morbidelli emang seoke apa sih? Langsung datang aja buat cek langsung unitnya. Kalau menurut gue pribadi, untuk model-modelnya di sini model cakep-cakep banget. Jadi kalian banyak opsi, banyak pilihan untuk membeli kendaraan yang kalian inginkan. Motor Morbidelli C252V ini dibanderol di On The Road Jakarta dengan harga Rp67.650.000, teman-teman. Jadi sangat affordable, sangat oke. Dan jangan lupa kontak ke nomor person yang kita berikan di layar kaca juga, teman-teman. Next, ini adalah motor yang spesial dari sini di video kali ini karena teman-teman bisa mendapatkan Moge 600 cc dengan harga 120 juta. Langsung aja kita ke situ. Yuk. Nah, teman-teman, jadi ini adalah di penghujung video yang bakal gue tampilkan di layar kaca, dan teman-teman juga mungkin akan lebih tertarik ya karena motor ini itu motor cc besar 600 cc. Tipenya itu adalah Benelli BN 600, teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak asing dengan tipe TNT dari Benelli, dan ini adalah tipe BN 600-nya. Kalau kalian bisa lihat nih dari bagian depan, ini adalah unit baru ya, teman-teman. Unit baru, stoknya juga tersedia. Kenapa harganya diskon? Karena ini new model tapi all stock gitu loh. Ini model all stock yang memang kalian bisa dapatkan di sini. Kita langsung ke bagian kaki-kakinya dahulu. Nah, untuk di bagian cakram dia sudah menggunakan dual disc brake, dual cakram ya. Namun di sini masih menggunakan dari brand Benelli cakramnya. Kalian bisa lihat profil bannya seperti ini. Velgnya seperti ini. Didominasi dengan warna hitam, doff. Kita naik lagi ke bagian spakbor yang memang warnanya itu motifnya itu atau dia nggak pakai dekal-dekalan, teman-teman. Jadi memang glossy doang, white glossy. Ada buat hook untuk TNKB kalian, naruh TNKB. Dan memang di sini kalau misalnya kalian lihat lagi, headlampnya itu lebih ke klasik, teman-teman. Karena kalau kalian nggak asing dengan motor-motor yang agak model old school ya, masih menggunakan lampu halogen. Di sini masih full halogen, namun untuk di bagian seinnya, di sini seinnya menggunakan LED yang keluar seperti ini, menjulang keluar dari headlampnya ya, dari batoknya lah gitu. Ada brandingan Benelli di atas headlampnya. Dan juga ada sebenarnya ini kayak windscreen kayak Z900 gitu modelnya, tapi ini bahannya plastik aja. Kita lihat lagi ke bagian instrumen cluster ya. Di sini sorry karena gue nggak bisa nyalakan karena ini motor unit baru dan memang tidak ada akinya, belum dipasang. Tapi jangan takut, kalau misalnya kalian beli, kalian udah pasti dapat motor yang seger dan tinggal gas. Bentukannya seperti ini takometernya. Dia dicampur dengan analog dan ada digitalnya. Belum TFT, teman-teman, seperti yang gue bilang. Ini adalah sebenarnya ini new model tapi all stock gitu loh. Kalau kita lihat ke bagian sisi kirinya, mekanisme untuk option berkendaranya di sini ada high dimmer, low dimmer, sen kiri dan kanan, klakson, kopling. Di sini di sisi kanannya ada engine start stop, ada hazard, dan ada tabung minyak rem. Di bagian tangki sendiri ini dapat mencakup 15 liter. Jadi ini kapasitasnya 15 liter, 600 cc. Kita lihat lagi ke bagian joknya. Di bagian joknya seperti ini, full leather. Nah, ini juga ada bukaan jok belakang seperti ini. Untuk bangku penumpangnya seperti ini ya, lebar. Sebenarnya ini kalau untuk boncengan kayaknya masih oke. Dan kalian bisa lihat di bagian handle belakangnya,
untuk penumpang. Ini handle belakangnya yang kokoh. Yang gue suka dari motor ini, luar biasa tertarik di saat kita ngelihat bodi tengah ke bagian belakang. Kenapa demikian? Kita langsung lihat ke bagian belakangnya. Ini exhaust-nya ini dual exhaust, dan stop lampnya bentuknya lancip seperti ini. Sporty banget. Kalau misalnya kalian biasa dengan Ducati Monster yang knalpotnya di bawah jok atau undertail modelnya, kurang lebih mirip begini teman-teman. Nah ini juga kalian sebenarnya kalau misalnya membeli kendaraan ini bisa dicopot ya. Ini opsi yang bisa kalian copot. Kalau misalnya kalian mau lebih lux, lebih gahar lagi, di sini juga ada tempat untuk 10 KB kalian. Sudah ada lampu LED-nya juga untuk menerangkan. Ada mata kucing. Sisi kiri dan sisi kanan sudah menggunakan LED sen-nya. Nah, untuk di bagian mudguard-nya sendiri, kalian bisa lihat mudguard-nya. Untuk di bagian pengereman, menggunakan Benelli juga. Sudah disc brake, cakram. Ban di sini menggunakan Mazzler. Profil bannya juga besar, menyesuaikan kendaraan kalian. Untuk di bagian shock, kalian bisa lihat sisi kanannya. Kalau kalian gak asing dengan tipe Kawasaki dari R6N, karena shocknya yang kelihatan terekspos ya, warnanya kuning. Ini bukan Ohlins, tapi memang dia menggunakan warna ini untuk biar lebih karena di sporty looks lah gitu teman-teman. Kalau kalian lihat lagi nih di bagian mesinnya, mesinnya sangat terekspos, 4 silinder. Ini kalau dinyalain juga suaranya galak teman-teman. 4 silinder, suaranya sangat bagus, merdu. Kita bakal tampilkan di layar kaca, mungkin ada beberapa cuplikan atau footage dari teman-teman di YouTube yang menggunakan motor BN 600 ini yang sudah mengganti knalpotnya dengan aftermarket exhaust gitu. Jadi tunggu apa lagi? Kalian akan bisa dapatkan Moge 600 cc motor baru dengan harga 120 juta aja. Kapan lagi? Hanya di Benelli teman-teman. Tersedia unitnya, tersedia barangnya juga beberapa. Masih ada kata yang dari kita dengar, dan kalian tinggal hubungin aja langsung. Oke, jadi segitu aja ya teman-teman. Untuk saat ini gue hanya bisa memberikan motor-motor terbaru dari Benelli dan juga Morbidelli teman-teman, karena di sini jujur motornya sebenarnya kalau kalian bisa lihat nih di sisi kiri dan sisi kanan itu memang menyediakan showcase atau banyak show unit yang ada di sini. Namun memang beberapa show unit yang ada di sini itu tidak dijual teman-teman. Jadi gue hanya memberikan informasi ke kalian adalah unit yang kalian bisa beli atau kalian bisa dapatkan di Indonesia. Nah, lokasinya sendiri ini adalah di Benelli atau Morbidelli yang ada di Jalan Samanhudi teman-teman. Jalan Samanhudi nomor 32 Pasar Baru atau Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Yang pastinya kalau misalnya kalian teman-teman yang di daerah Jakarta, harusnya kalian sangat mudah untuk mengakses diri kalian untuk mencapai lokasi seperti ini. Namun buat teman-teman di luar sana, jangan khawatir, kalian bisa langsung kontak juga kalau misalnya kalian ingin mencari kendaraan seperti ini yang kita sudah jelaskan dari tadi. Wah mas, aku mau beli motor yang ada di video ini gitu ya, langsung kontak aja biar masnya bisa menjelaskan ke kalian soal detail bagaimana pembeliannya dan harga-harganya juga. Harusnya harga sama teman-teman, karena ini on the road Jabodetabek gitu. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir video, dan juga jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan kasih masukan kalau misalnya ada kekurangan dari video seperti ini. Dan juga boleh request ke kita untuk next kita bakal bikin video di showroom-showroom atau brand-brand mana lagi gitu. Terima kasih semua sudah menonton.